Negara Uzbekistan atau yang secara resmi dikenal dengan nama Republik Uzbekistan adalah sebuah negara berdaulat di kawasan Asia Tengah. Uzbekistan adalah negara yang terkurung daratan atau yang dikenal dengan istilah landlocked country. Artinya, negara ini tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan. Uzbekistan berbatasan dengan negara Kazakhstan di bagian utara, Kyrgyzstan di timur laut, Tajikistan di tenggara, Afghanistan di selatan, dan dengan negara Turkmenistan di bagian barat daya. Menariknya, negara-negara yang mengelilingi Uzbekistan ini juga merupakan negara-negara yang terkurung oleh daratan. Negara Uzbekistan berdiri di atas area seluas 447.400 km persegi. Jika kita coba bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas negara Uzbekistan masih sedikit lebih kecil dari luas Pulau Sumatera, dengan luas wilayah sebesar 473.481 km persegi. Uzbekistan memiliki lingkungan fisik yang beragam, mulai dari wilayah dataran hingga wilayah pegunungan. Wilayah dataran Uzbekistan sendiri didominasi oleh topografi gurun yang mencakup hampir 80% dari luas negara. Karena kondisi alamnya tersebut, sebagian besar penduduk Uzbekistan terkonsentrasi di kawasan lembah Fergana yang cenderung lebih subur di bagian paling timur negara tersebut. Pada tahun 2022, diperkirakan jumlah populasi penduduk Uzbekistan adalah sebesar 35.736.029 jiwa. Dengan jumlahnya tersebut, Uzbekistan menjadi negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia Tengah. Dikatakan bahwa jumlah populasi penduduk Uzbekistan menyumbang hampir 50% dari total populasi kawasan tersebut. Penduduk Uzbekistan sendiri terdiri dari beberapa kelompok etnis. Seperti yang kami kutip dari CIA World Factbook, etnis Uzbek merupakan etnis mayoritas di negara tersebut dengan persentase sebesar 83,8%. Sementara sisanya berasal dari kelompok etnis lain seperti etnis Tajik, Kazakh, Rusia, Karakalpak, Tatar, dan lainnya. Masih dari sumber yang sama, mayoritas penduduk Uzbekistan adalah penganut agama Islam. Islam di negara ini dipraktekkan oleh sekitar 94% dari total populasi penduduk, sementara sekitar 3% penduduk adalah penganut Kristen Ortodok, dan 3% sisanya adalah penganut agama lain. Sejak tahun 1992, bahasa Uzbek adalah satu-satunya bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa resmi yang digunakan di negara ini. Bahasa Uzbek sendiri masih terkait dengan rumpun bahasa Turkik. Selain bahasa Uzbek, beberapa bahasa daerah juga umum digunakan oleh masyarakat di negara ini, seperti bahasa Karakalpak, bahasa Tajik, dan bahasa Rusia. Seperti namanya, Uzbekistan adalah sebuah negara dengan bentuk republik, sementara politik negara ini berjalan dalam kerangka presidensial konstitusional. Uzbekistan dipimpin oleh seorang presiden yang bertindak sebagai kepala negara. Presiden bersama Perdana Menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan eksekutif negara. Sementara kekuasaan legislatif Uzbekistan dipegang oleh Majelis atau Parlemen, Senat, dan Dewan Legislatif. Dalam segi ekonomi, sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, pemerintah Uzbekistan tetap mempertahankan ekonomi komando gaya Soviet dengan subsidi dan kontrol ketat pada produksi, harga, dan akses ke mata uang asing. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah negara ini secara bertahap mulai melakukan upaya untuk mereformasi ekonominya. Sebagai bagian dari upaya reformasi ekonomi, pemerintah Uzbekistan berupaya memperluas peluang bagi usaha kecil dan menengah, serta memprioritaskan peningkatan investasi asing langsung. Dan pada tahun 2017, pemerintah Uzbekistan mendevaluasi nilai tukar mata uang resmi hampir 50% dan mengumumkan pelonggaran pembatasan mata uang untuk menghilangkan pasar gelap mata uang, meningkatkan akses ke mata uang keras, dan meningkatkan investasi. Sejarah Uzbekistan. Para ilmuwan dan arkeolog mengatakan bahwa kawasan Uzbekistan merupakan salah satu tempat paling kuno yang pernah dihuni oleh manusia. Orang-orang tinggal di sini sejak periode Paleolitik awal yang dikonfirmasi dengan ditemukannya alat-alat primitif di daerah Samarkand modern. Lebih lanjut, pada abad ke-6 sebelum Masehi, kawasan Asia Tengah berhasil ditaklukkan oleh Raja Cyrus, yang merupakan pendiri Kekaisaran Achaemenid atau Kekaisaran Persia pertama.
Selanjutnya, selama lebih dari 200 tahun, seluruh bagian selatan Asia Tengah adalah bagian dari Kekaisaran Achaemenid, di mana semua wilayahnya dibagi menjadi satrap. 3 dari satrapis Asia Tengah yaitu Baktria, Sogdiana, dan Hores adalah negara kuno pertama yang hampir seluruhnya terletak di wilayah Uzbekistan modern. Pada abad keempat sebelum Masehi, Kekaisaran Persia mengalami keruntuhan setelah berhasil ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Makedonia. Dalam invasinya, Alexander Agung menaklukkan Sogdiana dan Baktria yang berada di wilayah Uzbekistan modern. Pada saat itu, perdagangan mulai berkembang, kota-kota besar mulai berkembang, dan kerajaan Baktria Yunani mulai memerintah di wilayah tersebut. Pada periode ini, wilayah Uzbekistan menjadi tempat yang sangat penting karena menjadi salah satu pusat perdagangan utama di sepanjang jalur sutra. Pada pertengahan abad kedua sebelum Masehi, kerajaan Baktria Yunani runtuh. Kekuasaan kerajaan ini kemudian digantikan oleh Kekaisaran Kusan. Kekaisaran Kusan mulai melemah pada sekitar abad kedua Masehi dengan kekuasaannya terbagi menjadi beberapa kerajaan-kerajaan semi-independen. Pada periode berikutnya, selama berabad-abad wilayah Uzbekistan kemudian diperintah oleh kerajaan-kerajaan Persia, termasuk Kekaisaran Parthia dan Sasania, serta oleh kerajaan lain seperti Kerajaan Heptalit atau Hun Putih yang dibentuk oleh orang-orang Turki Persia dan Göktürk Turki. Sekitar abad ke-7 dan abad ke-8 Masehi, orang-orang Arab berhasil menaklukkan wilayah Uzbekistan. Selama penaklukannya, orang-orang Arab juga menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Orang Arab menyebut wilayah ini dengan nama Mawanar. Selama puncak kehalifan Abbasiyah pada abad ke-8 dan abad ke-9, kawasan Asia Tengah dan Transoksiana mengalami masa keemasan. Namun ketika kehalifan Abbasiyah mulai melemah, negara-negara Islam Iran lokal muncul sebagai penguasa Iran dan Asia Tengah. Bahasa Persia melanjutkan peran utamanya di wilayah tersebut sebagai bahasa sastra dan pemerintahan. Selanjutnya, selama abad pertengahan, wilayah Uzbekistan secara bergiliran dikuasai oleh beberapa kekuatan besar, seperti Kekaisaran Mongolia pada abad ke-13, serta Kekaisaran Timurid pada abad ke-14. Setelah keruntuhan Kekaisaran Timurid, pada abad ke-15 wilayah Uzbekistan dikuasai oleh dinasti Sabanid, lalu pada abad ke-16 dikuasai oleh dinasti Astarkhanid. Di bawah dinasti Astarkhanid, wilayah Uzbekistan dibagi menjadi 3 negara bagian atau yang dikenal dengan Kahanan, yaitu antara lain adalah Bukhara Emirat, Kahanan Kokan, dan Kahanan Khiva. Imperialisme Rusia menyebabkan penaklukan oleh Kekaisaran Rusia di kawasan Asia Tengah. Menjelang akhir abad ke-19, antara tahun 1864 hingga tahun 1885, Kekaisaran Rusia secara bertahap berhasil menguasai seluruh wilayah Kokan Khanate dan mendirikan Gubernur Jenderal Turkistan. Selanjutnya wilayah Emirat Bukhara dan Khiva Khanate menerima status sebagai wilayah protektorat Rusia. Pada akhir abad ke-19, Rusia telah berhasil menaklukkan seluruh Asia Tengah dan menempatkannya di bawah administrasi kolonial. Pemerintah kolonial Rusia berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur Asia Tengah, mempromosikan penanaman kapas, dan mendorong pemukiman oleh penjajah Rusia. Pada tahun 1924, setelah berdirinya kekuasaan Soviet, 3 wilayah Kahanan yaitu Bukhara dan Khiva, serta Kokan atau yang saat itu dikenal dengan Turkistan, disatukan menjadi Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Pada tahun 1929, Republik Sosialis Soviet Uzbekistan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Republik Sosialis Soviet Tajik dan Republik Sosialis Soviet Uzbek. Pada tahun 1930-an, terjadi industrialisasi aktif di Uzbekistan. Pabrik-pabrik besar serta industri ringan dan berat dibangun, kota-kota baru dibangun di dekat pabrik-pabrik ini, dan kota-kota tua dibangun kembali. Selama periode itu, Uzbekistan menderita akibat represi politik Stalin. Selama periode Perang Dunia Kedua, sebagian besar penduduk laki-laki di Republik Uni Soviet dibawa ke garis depan dan perusahaan-perusahaan serta orang-orang terpenting dievakuasi ke Republik-Republik Asia Tengah termasuk Uzbekistan. Selama periode ini, kota Tashkent menjadi semacam pusat evakuasi yang memberikan perlindungan bagi para pengungsi dari seluruh Uni Soviet yang menjadikannya disebut kota roti dan kota persahabatan bangsa-bangsa. Sehubungan dengan runtuhnya Uni Soviet, pada tanggal 31 Agustus tahun 1991, kemerdekaan politik Uzbekistan diproklamasikan dalam sidang luar biasa ke-6 Dewan Tertinggi, dan pada tanggal 1 September diumumkan sebagai Hari Kemerdekaan.
Republik Uzbekistan secara resmi diakui sebagai negara merdeka oleh 160 negara di seluruh dunia. Pada tanggal 2 Maret tahun 1992, Uzbekistan menjadi anggota PBB. Pada tanggal 8 Desember tahun 1992, konstitusi baru Republik Uzbekistan diadopsi. Itulah sedikit ringkasan sejarah berdirinya negara Uzbekistan. Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal lagi dengan negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Uzbekistan. Uzbekistan secara harfiah dapat diartikan sebagai tanah orang Uzbek. Etimologi nama Uzbekistan berasal dari bahasa Persia dari kata Uzbek dan stan. Uzbek sendiri merupakan salah satu kelompok etnis Turki. Ada beberapa teori tentang asal-usul nama Uzbek. Salah satunya adalah nama Uzbek dianggap merujuk pada nama Oghuz Kagan, yang dikenal juga sebagai Oghuzbek yang merupakan seorang khan atau pemimpin Mongol Turki legendaris, di mana dinasti Golden Horde mencapai kekuatan terbesarnya. Desain bendera nasional Uzbekistan seperti yang kita lihat saat ini, pertama kali digunakan pada bulan November tahun 1991, menggantikan desain bendera Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Desainnya terdiri dari 3 garis horizontal berwarna biru muda atau biru azur, putih dan hijau, yang dipisahkan oleh 2 garis tipis berwarna merah. Selanjutnya, desain bendera ini juga menampilkan lambang bulan sabit dan 12 bintang di sudut kiri atas. Adapun makna yang terkandung pada desain bendera nasional Uzbekistan antara lain, warna biru pada bendera merupakan simbol dari langit biru dan air yang jernih. Selain itu, biru azur juga dianggap sebagai warna orang Turki. Warna putih adalah simbol perdamaian dan keberuntungan tradisional Uzbekistan. Warna hijau adalah simbol alam, kehidupan baru dan panen yang baik. Warna merah mewakili kekuatan kehidupan, lambang bulan sabit dihubungkan dengan citra sejarah Uzbekistan, dan simbol agama tradisional Uzbekistan yaitu Islam, serta menjadi simbol lahirnya bangsa baru. Bintang-bintang mewakili spiritualitas dan keilahian, serta singgungan dengan tradisi dan kalender sejarah Uzbekistan. 12 bintang pada bendera diatur sedemikian rupa, sehingga secara visual membentuk lafal Allah dalam tulisan Arab. Som atau Som Uzbekistan adalah mata uang resmi dari negara Uzbekistan. Som Uzbekistan digunakan sejak tahun 1993, menggantikan mata uang lama mereka yaitu rubel Soviet. Secara internasional, Som Uzbekistan dikodekan dengan UZS. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, 1 Som Uzbekistan memiliki nilai tukar sekitar 1,37 rupiah. Uzbekistan adalah salah satu negara produsen dan pengekspor utama kapas dunia. Negara ini merupakan produsen kapas terbesar ke-7 di dunia dan eksportir kapas terbesar ke-5 di dunia. Selain dari sektor pertanian, Uzbekistan juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Negara ini merupakan penghasil uranium, gas alam, batu bara, tembaga, minyak, perak, dan emas. Produksi emas Uzbekistan adalah yang terbesar ke-7 secara global. Pada tahun 2019, Uzbekistan tercatat sebagai produsen uranium terbesar ke-5 dunia. Negara ini memiliki cadangan minyak dan gas yang belum dimanfaatkan secara signifikan. Setidaknya, ada sekitar 194 deposit hidrokarbon di Uzbekistan, termasuk 98 deposit kondensat dan gas alam, serta 96 deposit kondensat gas. Dengan fasilitas pembangkit listrik raksasa peninggalan era Soviet dan pasokan gas alamnya yang melimpah, Uzbekistan telah menjadi produsen listrik terbesar di kawasan Asia Tenggara. Uzbekistan memiliki salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang emas Buruntau yang terletak di Gurun Kisilkum adalah salah satu tambang emas terbuka terbesar di dunia. Tambang ini menghasilkan sekitar 2 juta ons atau sekitar 57 ton emas setiap tahunnya. Lubang galian di tambang ini meliputi area seluas 3,5 km x 3 km dengan kedalaman 565 meter. Diperkirakan cadangan emas di wilayah Buruntau adalah sekitar 170 juta ons emas. Namun sayangnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Uzbekistan adalah korupsi.
Korupsi di negara ini telah merembes ke hampir semua lapisan masyarakat. Pada tahun 2005, Uzbekistan menduduki peringkat 137 dari 159 negara terkorup di dunia. Pada tahun 2007, negara ini menduduki peringkat 175 dunia dari 179 negara paling korup. Dilaporkan bahwa pendapatan dari sektor-sektor utama dalam perekonomian seperti kapas, gas dan emas didistribusikan di antara kelompok kecil di negara tersebut dan masyarakat umum menerima sedikit atau tidak sama sekali manfaatnya. Seperti yang sudah disebutkan di awal video, Uzbekistan adalah negara yang terkurung daratan. Menariknya, Uzbekistan adalah salah satu dari hanya 2 negara di dunia dengan status double landlocked country. Hal ini karena Uzbekistan dikelilingi oleh negara-negara yang juga terkurung oleh daratan. Negara lain dengan status double landlocked adalah Liechtenstein. Karena letak geografisnya, Uzbekistan adalah satu-satunya negara di Asia Tengah yang berbatasan langsung dengan semua negara yang masuk ke dalam kawasan Asia Tengah. Sekedar informasi, Asia Tengah adalah subkawasan Asia yang terbentang dari Laut Kaspia di barat hingga Cina dan Mongolia. Kawasan ini meliputi 5 negara berdaulat yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Titik tertinggi di Uzbekistan adalah Kasr Sultan pada ketinggian 4.643 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian selatan pegunungan Disar di wilayah Sursundario di perbatasan dengan Tajikistan. Sementara titik terendahnya adalah Danau Sarikarniskuli atau Danau Sarigamis yang terletak pada 12 meter di bawah permukaan laut. Danau ini terletak di antara Laut Kaspia dan Laut Aral. Gurun Aralkum yang terletak di wilayah Uzbekistan dan Kazakhstan adalah gurun termuda di dunia. Kenapa dinamakan gurun termuda? Karena gurun ini baru muncul pada tahun 1960-an. Gurun Aralkum terbentuk ketika Laut Aral mulai mengering. Hal ini disebabkan ketika Uni Soviet membangun proyek irigasi besar-besaran dalam rangka untuk mengejar produksi kapas di wilayah tersebut. Hasilnya, aliran air yang seharusnya masuk ke Laut Aral berkurang secara drastis yang menyebabkan permukaan air di Laut Aral terus menurun hingga berubah menjadi gurun. Laut Aral adalah sebuah danau endorhik atau danau terminal. Disebut dengan nama laut terutama karena wilayahnya yang luas. Dalam sejarahnya, Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia dengan luas permukaan mencapai 68.000 km persegi dan luas daerah tangkapan air mencapai 1.549.000 km persegi. Namun karena terus menyusut, saat ini hanya ada kurang dari 10% dari bekas Laut Aral yang masih tersisa. Sisanya telah berubah menjadi gurun. Uzbekistan adalah rumah bagi 5 situs warisan dunia UNESCO yang berbeda. Situs warisan dunia tersebut antara lain adalah Ichan Kala, yang merupakan salah satu tempat peristirahatan terakhir karavan pada periode abad pertengahan sebelum melintasi gurun ke Iran. Situs ini memiliki lebih dari 250 rumah tua. Selanjutnya ada kota Bukhara. Kota ini adalah salah satu kota abad pertengahan di Asia Tengah yang terletak di jalur sutra yang terkenal dan diyakini berusia lebih dari 2000 tahun dengan beberapa monumen yang masih utuh. Situs lain yang ditemukan di negara ini termasuk Samarkand yang merupakan persimpangan budaya dan terdaftar oleh UNESCO pada tahun 2001. Selanjutnya ada situs Tinsan Barat dan pusat bersejarah Shahrisabz. Tashkent adalah ibu kota Uzbekistan dan juga kota terbesar di kawasan Asia Tengah. Wilayah Tashkent termasuk ibu kota Tashkent adalah pusat ekonomi dan politik Uzbekistan. Di sana terdapat bandara, layanan bus, dan sistem metro Tashkent. Sistem metro kota Tashkent sangat terkenal karena keindahan arsitekturnya. 3 stasiun metro Tashkent mempunyai desain yang berbeda-beda. Stasiun metro ini dilengkapi dengan langit-langit dan pilar dari marmer, baja ukir, dan kandelar yang indah. Bukan hanya sebagai stasiun yang paling indah di dunia, metro ini juga yang terbesar di Asia Tengah. Pada zaman keemasan Islam, Uzbekistan dikenal sebagai negara yang memiliki kota madrasah. Negara ini juga memiliki fasilitas pendidikan yang sudah maju sejak dahulu. Uzbekistan banyak melahirkan cendekiawan Muslim yang bahkan penemuan-penemuannya masih digunakan hingga saat ini. Di antaranya adalah Ibnu Sina, Al-Bukhari, Al-Tirmizi, Al-Biruni, Al-Khwarizmi, dan Omar Khayyam.
Uzbekistan juga memiliki salah satu observatorium tertua dan terbesar di dunia. Observatorium Ulugh-Bek adalah salah satu observatorium tertua yang sudah berdiri sejak tahun 1420. Observatorium ini didirikan oleh seorang astronom dari Timurid yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama observatorium itu. Pada masanya, Observatorium Ulugh-Bek menjadi tempat penentuan sekitar 1022 buah bintang secara akurat tanpa adanya alat canggih seperti komputer. Fakta terakhir tentang masyarakat Uzbekistan adalah masyarakat Uzbekistan memiliki tradisi hidup sebagai bagian dari budaya unik, seperti dilarang masuk rumah dengan memakai sepatu, dilarang meletakkan roti di bawah atau di atas lantai karena dapat membawa nasib sial, dan melihat matahari dapat mendatangkan keberuntungan.